Saudara tahu bahwa bangsa kita sedang turun dan turun. Saudara, bahkan hari-hari ini sebenarnya saudara ada banyak orang yang sedang sangat menderita di antara bangsa kita. Saudara, bangsa kita sedang mengalami kemiskinan yang luar biasa. Saudara, bangsa kita sedang dibangun di atas hutang. Sebenarnya saudara sudah tidak ada apa-apa yang kita punya. Karena semua yang kita punya saudara, kalaupun dijual saudara, belum tentu saudara itu mencukupi buat utang-utang yang akan dibangun tahun-tahun yang mendatang. Saudara, belum cukup itu. Saudara, korupsi di mana-mana. Dan negara kita sampai hari ini memegang rekor nomor 3 paling korupsi di seluruh dunia. Saudara, sampai kapan anak-anak Tuhan akan bangkit dan membuat perubahan? Ini yang menjadi pertanyaan. Sampai kapan akan muncul Daniel yang akan duduk di pemerintahan dan menjadikan negara ini bersih? Sampai kalau bisa menjadi negara yang paling bersih di dunia. Sampai kapan akan muncul Yusuf yang membuat negara ini tidak akan saudara meminta lagi hutang, tetapi memberi hutang kepada dunia ini? Sampai kapan akan muncul saudara Mother Teresa yang akan mengubah bangsa ini menjadi bangsa yang tidak lagi terkenal dengan gelandangan di mana-mana, tapi menjadi bangsa saudara yang memberkati seluruh dunia? Saya berdoa supaya dari bangsa ini tidak lagi saudara kita dengar orang-orang bule, pengkhotbah terkenal datang ke sini. Tapi dari kita akan keluar misionari yang merubah dunia bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, saya sedang melihat sesuatu yang terjadi. Kemerosotan yang turun di mana-mana. Kami melayani, saya tinggal di kota Bekasi sebenarnya. Bekasi itu luar kotanya daripada Jakarta. Saudara, dan kami melayani orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Saudara, ada begitu banyak orang yang cuma melihat anak-anak jalanan dan berkata ngerepotin ya, icik-icik minta duit. Dan kalau tidak dikasih duit dibaret lagi mobilnya. Saya tidak tahu apa di Makassar terjadi seperti itu. Tapi kalau di Jakarta banyak saudara. Ya, kalau yang lebih remaja saudara, mereka minta uang. Dan kalau kita tidak kasih mereka uang saudara, spion kita diputus. Saudara, itu Jakarta, itu Jakarta. Saudara, bahkan kadang-kadang anak-anak remaja bawa palu saudara. Dan mereka dengan jelas bawa palu, taruh di kaca saudara. Saudara, dan mereka bilang 50.000. Kalau enggak ceker, saudara. Itu Jakarta, saudara. Saudara, negara kita sedang sangat mengerikan. Dan orang berkata itu orang buat masalah. Kalau perlu singkirkan, kalau perlu panggil polisi lah, supaya polisi jaga. Tapi hari ini, saya mau lihat dan mau bawakan saudara sesuatu keadaan yang berbeda. Saudara, anak-anak ini seringkali lahir di tengah keluarga yang tidak pernah tahu dengan jelas siapa bapaknya, siapa ibunya. Kadang-kadang dari kecil mereka sudah dijual dan diperdagangkan. Saudara, bayi-bayi disewakan dengan harga 10.000 satu harinya. Saudara, anak-anak kecil disewakan dengan harga saudara 15.000 setiap harinya. Kadang-kadang mereka dijual begitu saja dengan harga 500.000 atau 1 juta. Buat dibawa ke kota. Saudara, dan apakah kita masih bisa menghakimi mereka dengan berkata anak liar tanpa kita buat sesuatu? Saudara, sejak mereka umur 8-9 tahun, yang perempuan sudah diperkosa, yang laki sudah disodomi. Apakah kita masih mau berkata bahwa anak-anak ini malas dan tidak mau sekolah? Saudara, seringkali kita cuma berkata, bukankah sekarang pemerintah berkata bahwa dari SD sampai SMP bebas uang pangkal, bebas sekolah. Tapi saya mau cerita kenyataannya saudara. Benar, bebas uang pangkal, bebas uang sekolah. Tapi ada uang kuliah, ada uang bangku, ada uang seragam, ada uang tes saudara ya. Kalau mau ulangan aja pakai duit. Kalau enggak pakai duit enggak boleh saudara. Seragam aja 4 biji. Kalau enggak punya 1 enggak boleh. Saudara, buat duduk aja ada uang bangku.
Buat mau masuk komputer, les komputer, ada uang komputer. Kenapa kita masih menyalahkan mereka? Kalau mereka tidak sekolah. Saudara, seringkali orang Kristen cuma bisa berkata-kata. Kita cuma bisa menghakimi. Tapi kita tidak pernah bisa buat sesuatu. Sebentar lagi, kalau kita tidak buat sesuatu, bangsa kita akan menghadapi yang namanya lost generation. Saudara, di mana tidak ada generasi yang benar lagi. Saudara, keadaan mereka sangat mengerikan. Beberapa dari anak-anak itu sekolah dari sekolah-sekolah impres, sekolah-sekolah yang ada di pojok-pojok jalanan, atau sekolah yang ada di pojok-pojok dari kota, saudara. Dan kalau saudara ketemu dengan mereka, ada anak kelas 6 SD yang masih membacanya BA baba, BU bubu. Saya pernah lihat datang ke rumah saya anak kelas 6 yang mengajar anak saya kelas 3 SD. Saudara, kemudian anak saya kasih soal, saudara. 5 kali 5. Saudara, orang ini bikin lidi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus dihitung. Coba kalau 16 kali 16 penuh tuh kertas, saudara. Mereka tidak tahu bagaimana perkalian. Mereka tidak bisa menghafal. Otak mereka macet. Belum lagi kami ketemu dengan ibu-ibu dari mereka. Saudara, dan ibu-ibu dari mereka, saudara. Itu tidak bisa nulis. Buta huruf. Saudara, dan kalau kami ajar, saudara, ternyata ngajar ibu-ibu lebih susah daripada ngajar anak-anak. Saudara, kalau kami ajar nulis dan baca nulis, saudara. Kalau enggak kertasnya bolong, pensilnya patah. Rupanya kebanyakan ngulek sambal, saudara ya. Dan kalau ngulek sambal, saudara, itu harus pakai tenaga. Jadi pada waktu nulis, saudara, mereka tekan sekuat-kuatnya. Kalau enggak pensilnya patah, saudara, kertasnya bolong. Saudara, kami coba ajarin anak-anak itu membaca, menghafal. Aduh, saudara, IQ-nya jeblok banget, saudara. Tapi kemudian Allah mulai berkata bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, seringkali kita berkata orang-orang seperti itu bagaimana bisa berubah. Saudara, kemudian saudara, Tuhan mulai kasih kami strategi. Tuhan berkata, saudara, bahwa ajari anak-anak ini lagu. Ajari anak-anak ini pujian. Kasih mereka makanan yang baik. Dan pada waktu mereka mulai menyanyi, memuji Tuhan. Saudara, benar kata Alkitab. Bahwa Allah Tuhan itu sumber hikmat. Amin. Saudara, pada waktu mereka mulai memuji. Dan kalau mereka memuji, mereka bersemangat sekali. Mereka teriak, mereka nari, mereka lompat, saudara. Saudara, dan pada waktu itu Allah mulai membukakan pikiran mereka. Saudara, mereka yang dulunya bodohnya setengah mati, mulai ranking 10, ranking 8 dari sekolahnya. Allah mulai buat perubahan. Mereka yang dulu datang ke rumah saya, saudara, dan setiap kali datang ke rumah saya, pulang ada barang yang hilang dari rumah saya. Saudara, jangan pernah datang ke rumah saya pakai sandal ele. Karena pulang saudara pakai sandal elek. Saudara ya. Saudara tukar sandal. Sandalnya jadi sandal jepit, saudara. Karena mereka datang pakai sandal jepit, pulang saudara pakai sandal ele, saudara ya. Nah, saudara, keadaannya seperti itu. Bahkan jangankan sandal, saudara. Gembok aja hilang di rumah saya. Ya. Jangankan saudara gembok, saudara. Sendok aja hilang, saudara. Sampai saya kadang-kadang berpikir, ini kapan nyolongnya? Ya. Datang diliatin, pulang diliatin, kok hilang semuanya? Keset pun hilang, saudara. Ya. Saudara, ada banyak orang berkata, kalau begitu ngapain? Dimasukkan rumah, hilang semuanya. Saudara, kasih tidak pernah gagal. Amin. Kalau saudara menyerah hanya dengan sekali dua kali, maka engkau dan saya tidak siap buat perubahan. Kau tidak siap buat perubahan. Hari ini pelayanan itu sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Saudara, dan sekarang saya bisa taruh yang namanya sepeda di depan rumah saya. Kalau anak-anak ini lewat, dia akan teriak begini, Bu, sepedanya belum dimasukin, boleh dipinjam? Saudara ya, tak pernah hilang. Ada gelas di depan rumah saya, mereka akan teriak, Bu, ada gelas, boleh diambil? Nah, kalau saya bilang enggak, diletakin lagi, saudara ya. Saudara, mereka berubah karena Allah sanggup
merubah setiap hidup kita. Tapi hari ini yang menjadi pertanyaan, apakah saudara dan saya siap menjadi orang yang membawa perubahan? Perubahan di tengah kota, perubahan di tengah keluarga, perubahan di tengah gereja, atau saudara menjadi orang-orang yang sekedar dipengaruhi oleh keadaan. Saudara, saya percaya bahwa di tangan kita lah bangsa kita akan berubah. Di tangan kita lah, saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Setiap anak Tuhan akan punya dampak, saudara, kalau kita mengerti apa yang kita punya. Saudara percaya bahwa saudara punya sesuatu yang luar biasa? Saudara percaya bahwa saudara punya kuasa? Saudara percaya bahwa saudara punya apa yang namanya otoritas ilahi? Saya akan ceritakan 3 kisah dari anak-anak ini. Cuma 3. Tapi ini kisah-kisah yang terbaik, saudara. Saudara, yang pertama. Saudara, ini anak di Bantar Gebang tempatnya. Saudara, itu tempat timbunan, tempat sampah. Mereka baru kenal Tuhan kurang lebih, saudara, sekitar 1 tahun. Dan hari itu, saudara, diadakan, saudara, acara 17 Agustusan. Saudara, selama ini guru ngaji mereka itu sampai kesal. Karena mereka, saudara, diajar ngaji tidak bisa-bisa. Bayangkan tulisan Arab yang mirip. Orang tulisan biasa aja tidak ngerti, apalagi tulisan Arab, saudara. Jadi gurunya udah sebel, saudara. Tapi sejak Allah menjamah mereka, sejak mereka terima kuasa daripada Tuhan, hidup mereka berubah. Dan kalau Allah memulihkan, Dia memulihkan dalam segala hal. Mereka jadi pandai, dan mereka tetap wajib, saudara, pergi ke musola. Dan mereka juga jadi pandai untuk baca huruf Arab. Pada waktu 17 Agustus, yang terhebat di antara mereka yang membaca adalah dari kami. Orang-orang yang datang ke yayasan. Saudara, dan hari itu, saudara, salah satu anak kami dapat kesempatan untuk membaca Al-Quran. Saudara, di depan banyak orang. Itu pertama kalinya dibuat. Di Bantar Gebang, satu podium. Di mana orang semua nonton. Dan anak kami membaca, saudara, Al-Quran. Pada waktu mereka membaca Al-Quran, lancar dari depan sampai belakang. Semua orang dengan tenang mendengarkan. Selesai, dia tutup Quran itu. Dia ambil mic, dia nyanyi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali. Dia ulang itu 2 kali. Saudara-saudara bisa tertawa. Tapi saat itu tidak ada seorang pun yang tertawa di situ. Itu 99% Kedar dan Nebayot. Tidak ada 1% pun orang Kristen. Yang 1% tidak beragama, saudara. Dan pada waktu itu terjadi semua tegang. Tidak bisa turun, suruh anak itu turun dari panggung. Anak itu pegang mic. Dan dia nyanyi itu diulang 2 kali. Saudara, dan pada waktu itu anak itu turun. Saudara, dia digampar. Tapi setelah itu, besok paginya kami tanya. Kenapa engkau buat itu? Bukankah engkau tahu? Di tempat itu nyawa tidak ada artinya. Orang bisa dibunuh begitu saja. Hanya karena rebutan sampah. Pada waktu daerah itu mau dibersihkan, dibakar begitu saja. Dengan 3-4 orang di dalamnya, tidak ada yang peduli. Tidak pernah tercatat penduduk. Tidak ada KTP, tidak ada akte kelahiran. Tidak pernah ada yang tahu berapa nyawa di tempat itu. Kami tanya, kenapa? Bukankah di situ pembunuhan begitu gampang terjadi? Saudara mau tahu jawab anak ini? Baru 1 tahun Kristen. Mungkin bukan Kristen, tapi dia kenal Tuhan. Dia berkata, kalau ini yang pertama kali dan terakhir kali, aku bisa berdiri di depan. Aku akan pakai kesempatan itu supaya semua orang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, dan akan datang ke dunia. Kalau orang yang baru 1 tahun bisa punya dampak yang luar biasa. Saudara dan saya berapa tahun? Apa dampakmu? Kalau anak yang baru
ratusan tahun, yang tidak pernah punya pendidikan yang tinggi, bisa punya tekad yang luar biasa. Apa yang sudah saudara buat untuk Tuhan? Kalau anak yang sama sekali menurut kata orang tidak ada artinya, namanya tidak pernah tercatat, tidak pernah punya KTP atau akte, tapi saya tahu namanya ada di surga, tercatat sebagai pahlawan. Bagaimana saudara dan saya? Ini menjadi satu pertanyaan. Cerita yang kedua tentang seorang anak wanita. Saudara, anak ini sekali waktu datang. Kemudian saudara, pada waktu anak itu datang, kami sedang bercerita. Murid-murid duduk dengan tenang, saudara, dan sedang bercerita bahwa Yesus, saudara, itu bisa menyembuhkan orang yang gila. Simple. Kita semua tahu cerita itu. Kemudian saudara, saat itu anak ini bertanya dengan serius, apakah sungguh Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang gila? Dan dia tanya dengan sangat serius. Dan semua staf kami, kakak-kakak berkata bisa. Saudara, dan kami tidak pernah sadar apa artinya. Tapi tiba-tiba anak itu berkata, papa saya gila 3 tahun. Dan dia berkata, apa Yesus bisa sembuhkan? Saudara, pada waktu kita ditantang seperti itu, apakah yang kita jawab? Seringkali kita berpikir bahwa Yesus bisa buat mujizat. Tapi itu dulu kita bisa cerita. Tapi pada waktu ditantang, kita diam. Tapi hari itu kami tahu, kami tidak bisa mundur. Dan semua kakak-kakak berkata, bisa. Saudara, dan ternyata ayahnya keadaannya sangat mengerikan. Suka ngamuk. Sampai kadang-kadang dikurung, saudara. Seperti binatang. Saudara, karena kalau sudah ngamuk, mengerikan. Jadi dimasukin kayak sangkar, taruh di situ. Tapi hari itu anak ini punya tekad untuk mendoakan ayahnya. Anak ini ikat satu tali dengan ayahnya, dengan dia. Kemanapun dia pergi, dia bawa ayahnya. Kebaktian, makan, minum, kerja, dia bawa ayahnya. Dan sembari dia bawa, dia doa, dia nyanyi. Kadang-kadang keluar dari mulutnya, kapan Tuhan sembuhkan? Tapi dia bertekad. Saudara, dan anak ini bisa berbahasa roh. Karena itu saudara, dia sering berbahasa roh. Berbahasa roh. Dan sekali waktu dia cerita bagaimana dia lihat langit terbuka. Dan Yesus tersenyum kepadanya. Melemparkan satu berkas cahaya seperti kelereng. Dan pada waktu dilemparkan itu masuk ke mulut ayahnya. Dan ayahnya sembuh total. Karena Allah kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, setiap kita punya kuasa itu. Amin. Alkitab berkata tanda-tanda itu menyertai orang percaya. Saudara, dan apakah saudara orang percaya? Kalau saudara orang percaya, maka tanda-tanda mengusir setan, mendoakan orang sakit, menginjak ulat dan kala cengking akan ada dalam hidup saudara. Dan inilah waktunya setiap dari kita bawa perubahan. Inilah waktunya setiap dari kita, saudara, bisa punya percaya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang terakhir, seorang anak yang kecil dengan satu permintaan yang polos. Dia dari keluarga yang sangat miskin, tinggal di daerah timbunan sampah, saudara, dan dia menulis surat kepada Tuhan. Isi suratnya, Tuhan, Apim minta sepeda baru. Namanya Apim, saudara. Saudara, dan sesimpel itu. Tapi kalau kita kasih,
Semua yang lain demo minta dikasih. Jadi kita tidak mungkin menjawab. Tidak mungkin, saudara. Itu dilema besar. Saudara, dan kita mulai mencoba memotong imannya. Saudara, kadang-kadang kita anak-anak Tuhan yang sudah lama bisa begitu lemah imannya dan kecil. Karena itu saudara, kita mencoba memotong imannya dengan berkata, mungkin Tuhan tidak kasih sepeda baru, tapi Tuhan kasih sepeda bekas. Dan Apim bilang, kalau saya berdoa buat sepeda baru, saya mau sepeda baru. Susah. Nah, kita mulai coba potong dengan berkata, oke, mungkin kamu perlu nabung. Ya, nabung dan nabung. Mungkin 2 tahun. Dan kemudian kamu bisa beli sepeda. Dia bilang kalau itu namanya beli, bukan dapat dari Tuhan. Susah kan kalau sudah begitu? Dan kita berpikir, saudara, terus bagaimana? Tidak mungkin, saudara ya, ada sepeda jatuh dari langit. Tidak mungkin juga ada orang buang sepeda baru di tempat sampah. Tidak mungkin kan? Saudara, jadi kita mulai berpikir, tidak mungkin, ini permintaan mustahil walaupun kecil. Tapi ini anak berdoa. Setiap kali kita coba memotong imannya dengan berkata, Bim, bersyukurlah kalau kamu belum dikasih sepeda. Mungkin Tuhan mau kamu jalan kaki. Tidak bisa, saya tahu Tuhan pasti kasih. Saudara, dia terus berdoa. Dia terus beriman. Saudara, dan kemudian sekali waktu, setelah berbulan-bulan, kami coba tanya lagi. Ya, mungkin Tuhan punya rencana lain. Dia bilang, enggak, pasti Tuhan kasih. Saudara, tiba-tiba salah satu televisi, saya lupa, Indosiar atau apa, saya lupa lah saudara. Itu datang ke sana saudara. Dan dia buat sinetron tentang anak-anak pemulung. Mereka cari 6 figuran. Dan Apim ini terpilih salah satunya. Saudara, di syuting, main, suruh ambil sampah. Cuma pemeran figuran. Tidak dikasih, apa-apa tidak dikasih sama sekali. Saudara, lupa. Berlalu begitu lama. Kemudian ternyata film ini sudah ditayangkan dan berhasil cukup baik. Dan kurang lebih saudara, setahun lebih setelah dia berdoa, tiba-tiba di Bantar Gebang datang sebuah backup dengan 6 sepeda baru. Salah satunya buat Apim. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, Allah kita selalu punya jalan. Amin. Bahkan di mana kita tidak pernah bisa mengerti, Allah kita tahu apa yang Dia buat. Saudara, tapi seringkali kita orang-orang Kristen sudah tidak punya iman. Kita punya begitu banyak alasan untuk memotong iman kita. Kita punya begitu banyak alasan untuk coba membuat Allah, saudara, begitu sederhana. Tapi saya berkata, Allah kita Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tetap, saudara, punya 100% kendali dalam seluruh kehidupan ini. Saudara, dan malam hari ini saya berdoa supaya kita bisa menangkap hal ini. Setiap dari saudara bisa punya iman seperti anak-anak ini. Saudara, setiap saudara bisa berkata, ya, aku harus punya dampak buat bangsa ini. Aku bisa buat sesuatu buat bangsa ini. Kalau anak-anak ini punya iman, kalau anak-anak ini bisa menyembuhkan dan melihat bagaimana Allah menjamah keluarganya. Kalau anak-anak ini bisa berkata kepada puluhan dan ratusan orang bahwa Yesus itu Tuhan, saudara dan saya bisa melakukan lebih dari itu. Ini waktunya. Jangan jadi Kristen yang diam. Jangan jadi Kristen, saudara, yang tidak pernah bergerak. Jangan jadi Kristen yang pengecut. Kita berkata gereja Tuhan menuju transformasi. Ya, kalau saudara dan saya siap untuk membawa dampak dan perubahan bagi dunia. Mari kita buka Yesaya 45. Yesaya 45 ayat 1 sampai yang kelima saya akan bacakan buat saudara. Tuhan memakai Koresi sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Kepada Koresi yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja,
supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Saudara, yang pertama di dalam Yesaya 45, Saudara, di ayat-ayat ini di dalam Yesaya 45, saudara, ada beberapa hal yang Tuhan beri. Yang pertama, saya mau berkata bahwa Allah sedang memberikan otoritas buat setiap kita. Amin. Saudara, dikatakan jelas ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan kepada orang yang kuurapi, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Saudara, setiap anak Tuhan hari-hari ini sedang diberi otoritas. Otoritas untuk membuka pintu, otoritas untuk mengubah sejarah. Saudara, Alkitab sudah memberi contoh, yaitu Paulus. Dikatakan itulah orang yang menjungkir balikkan dunia. Saudara, Alkitab sudah memberi contoh. Yusuf, saudara, orang yang harusnya dunia sedang kelaparan, diselamatkan oleh satu orang yang namanya Yusuf. Saudara, dunia sudah melihat dan mencatat, saudara, bahwa ada banyak orang yang satu orang bisa melakukan dampak yang luar biasa. Amin. Nah, saat ini otoritas yang sama ada dalam hidup saudara. Otoritas untuk membuat perubahan, otoritas untuk menjadi terang, otoritas untuk menjadi berkat, membuat dampak yang luar biasa. Otoritas itu pertama, saudara, bisa saudara rebut lewat apa? Doa. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini tidak punya kuasa di dalam doa. Doanya mulai loyo, doanya biasa-biasa. Tetapi saya berkata ada kuasa yang luar biasa di dalam doa. Amin. Saudara, saya mau saksikan beberapa hal. Saudara, pada waktu itu saya sekolah di Belanda. Dan saudara, ada satu hari di mana hari itu, saudara, sudah diumumkan, saudara, bahwa hari itu akan ada yang namanya kampanye pesta, ya, homo dan lesbian. Saudara, di negeri Belanda adalah salah satu negara yang paling liberal, yang membiarkan homo dan lesbian diakui oleh masyarakat, dikawinkan di gereja. Nah, saudara, pada hari itu, saudara, kota kami, yaitu kota Delft, itu akan dibuat satu pawai, ya, satu besar-besaran konferensi homo dan lesbian. Saudara, dan kemudian setiap rumah bahkan dianjurkan untuk memasang bendera atau kain warna pink. Itu tanda atau warna lambang dari homo dan lesbian. Pada waktu kami dengar pengumuman itu, saudara, kami tidak rela. Kami tidak rela. Saudara, kami orang-orang Indonesia yang ada di kota itu, kami persekutu, kami menggalang satu persatuan untuk berdoa. Kami mulai doa keliling, kami mulai urapi kota itu dengan minyak, saudara. Dan kami berkata bahwa kota ini sudah dikuduskan, sudah ditahirkan oleh minyak urapan. Dan kota ini akan menjadi milik Allah. Saudara, kami mulai doa rantai. Ya, kami berjaga-jaga atas kota itu. Kami berkata, Tuhan, Kau batalkan semua rencana. Saudara, dan apa yang terjadi? Saudara, pada hari hanya itu seluruh kota, saudara, ya, mengalami, saudara, keadaan yang aneh sekali. Dari pagi itu kayak semuanya lupa. Tidak ada satupun yang pasang, saudara, yang namanya kain merah muda. Tidak ada satupun. Dan yang lebih lagi Tuhan buat, saudara, konferensi itu, saudara, tidak ada satu orang pun yang daftar datang ke kota itu. Saudara, dan yang lebih dahsyat lagi, saudara, pada hari itu, saudara, hari yang sama, di mana ada final pada waktu itu, saudara, Piala Eropa sepak bola. Dan Belanda pada waktu itu, saudara, menjadi masuk final dan akhirnya menjadi juara. Persis hari itu finalnya. Dan semua orang nonton bola, saudara. Tidak ada yang perhatian terhadap yang namanya konferensi itu. Pada waktu Belanda menang, semua orang mengibarkan warna oranye.
Dan konferensi itu warna pink tidak satu pun muncul di kota itu. Saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara, engkau bisa punya dampak untuk sebuah kota. Saudara, doa bisa merubah segala sesuatu. Saudara, ada seorang anak. Saudara, dia baru bertobat dan keluarganya itu agama Buddha. Saudara, dan dia mulai berdoa untuk keselamatan keluarganya. Dan kalau dia doa, saudara, dia berpasar roh keras-keras. Ya, saudara, dan dia orang tuanya mulai berkata, ini anak gila. Ya, kalau doa bahasa rohnya aneh, bukan bahasa roh, katanya bahasa burung. Ya, dan ngomongnya aneh, keras-keras, saudara. Saudara, dan kemudian orang tuanya bilang, kamu tidak boleh doa di rumah ini. Pokoknya kamu tidak boleh doa lagi di rumah ini. Saudara, dan pada waktu itu, saudara, anak itu taat. Saudara, setiap jam 10 malam, dia keluar rumah. Dia doa dari depan rumah. Tidak di dalam rumah kan? Saudara ya, di luar rumah. Saudara, tidak boleh kan di dalam rumah. Saudara, dia doa. Di luar, saudara, dia berpasar roh. Saudara, sampai akhirnya papa mamanya bilang, gila lu, bikin malu lebih parah. Masuk. Saudara ya. Saudara, dia doa. Saudara, dan dalam 1 tahun, saudara, seluruh keluarga diselamatkan. Doa itu punya kuasa. Saya berdoa supaya saudara pulang dari sini, api doamu kembali menyala. Supaya saudara tahu bahwa tidak ada yang sia-sia dalam doa. Saudara belajar doa itu jangan kaku-kaku dan Tuhan Yesus terima kasih, amin. Ya. Tapi mulai pelajari semua kehidupan doa. Saudara, doa bisa berjalan. Saudara, doa bisa keliling kota. Saudara bisa doa peperangan. Saudara bisa berdoa dalam bahasa roh. Saudara bisa ambil ayat-ayat Alkitab. Dan saudara mulai memproklamirkan. Maka kuasa doamu, saudara akan semakin kuat dan semakin kuat. Saudara, engkau bisa, saudara. Doa dalam ketenangan bisa. Tapi jangan tidur. Karena ada banyak orang, saudara, doanya mulai malam pulang kerja. Kemudian duduk di pinggir ranjang. Saudara ya, aminnya besok pagi. Katanya tidur dalam hadirat Allah lagi. Ini parah, saudara. Dan banyak orang tidak pernah bertumbuh. Kenapa, saudara? Karena dia mulai baca Alkitab. Tapi kalau malam badan udah capek. Dan katanya Alkitab ini obat tidur paling manjur. Begitu mulai baca 2-3 ayat, plak, saudara ya. Saudara, kalau kehidupan rohanimu seperti itu, bagaimana engkau punya dampak, saudara? Ini waktunya untuk saudara mulai mengerti bahwa doamu merubah banyak hal. Otoritas yang kedua ada di dalam iman. Alkitab berkata, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Saudara, tadi kita sudah dengar, anak-anak kecil, anak-anak besar, saudara, ibu-ibu punya iman, saudara. Dan iman mereka itu membuat dampak. Saudara, saya cuma pernah mengundang itu 5 orang pertama. Pada waktu 5 anak pertama diundang, yang datang 30 lebih. Pada waktu saudara, ya, saudara yang diundang 30 itu sudah tidak diundang lagi pakai undangan. Kita cuma undangan mulut. Yang datang sudah 120 dan itu terus bertambah. Itu terus bertambah sampai mencapai 5.000 sekarang. Saudara, orang tanya, bagaimana? Kenapa? Ya, mereka bisa begitu cepat berkembang. Saudara, karena setiap dari mereka itu menunjukkan iman. Salah satu dari ibu-ibu bercerita, malam-malam, saudara, jam 2 malam, mereka diketok sama tetangganya. Dan kemudian tetangganya bilang, anakku step. Saudara tahu step? Ya, kecang-kecang gitu lah, saudara ya. Panas, step. Ya, minjem uang buat bawa ke rumah sakit. Kebetulan seorang ibu ini datang ke tempat kami. Dan ibu ini jawab, kamu mau berapa? Sekarang ke rumah sakit 20.000 tidak pernah cukup. Dan itu betul, saudara. Itu betul. Saudara, dikatakan mau berapa? Kamu mau masuk rumah sakit tanpa uang jaminan, tidak diterima. Dan itu betul. Terus dia bilang, habis bagaimana? Ibu itu bilang, mau tidak diurapi? Kalau orang kepepet itu apapun mau, saudara ya. Dan dia langsung berkata, ya mau. Saudara, ini ibu juga baru bertobat. Yang ngomong mau tidak diurapi juga baru bertobat.
Coba kalau kita yang di sini, ada tetangga bilang, tolong doain dong. Ya, anak saya sakit. Saudara mungkin ada yang berkata begini. Kalau di Jakarta banyak, di sini enggak. Nanti ya, saya cariin pendeta yang bisa buat doain. Katanya ya. Saudara, tapi yang luar biasa ini. Mereka enggak pernah bilang begitu. Mereka punya iman. Bahwa Allah itu bekerja dalam hidup mereka. Bahwa Yesus yang sama. Yang ada di orang-orang lain. Juga ada dalam hidup yang mereka. Saudara dan ibu ini berkata, ya mau. Dia tanya, diurapin itu apa? Udahlah diem. Dan dia ambil minyak, saudara, minyak goreng bimoli, saudara ya. Nggak ada pakai minyak zaitun, nggak ada yang punya minyak zaitun mereka. Nggak ada yang punya baby oil, nggak ada. Adanya minyak goreng bimoli, saudara ya. Saudara, dan dia ambil bimoli, saudara, dia doain anak ini. Dalam nama Yesus sembuh. Anaknya tetap kejang, jedek, saudara ya. Saudara, dan pada waktu itu, saudara, ditanya, terus gimana masih kejang? Saudara, ibu ini dengan jawab dengan simpel. Kalau kamu percaya, tidur aja. Itu artinya percaya. Kalau kamu percaya pasti sembuh. Tidur aja, tinggal tidur. Berani enggak kita ngomong begitu? Bisa enggak kita tidur kalau anak kita sakit? Saudara yang luar biasa. Tetangganya bilang, oh gitu ya caranya. Iya, gitu caranya. Didoain dalam nama Yesus, setelah itu tidur. Katanya ya. Saudara, dan kemudian saudara, tinggal tidur. Besok paginya saudara, anak ini bangun sembuh dengan total. Saudara, itu membuat mereka datang kebaktian. Saudara yang cari jiwa, saudara, itu setiap dari kita. Kadang-kadang kita berpikir, itu urusan gereja, ya, itu urusan gembala. Saudara, saya mau nanya, ada gembala dan domba, ya. Yang beranak itu domba atau gembalanya, saudara? Kalau domba itu bisa tambah banyak gitu ya. Yang beranak itu apanya, saudara? Domba kan? Jadi jangan pernah berpikir, saudara, bahwa gembala saudara yang harus cari domba. Domba harus memperanakkan domba. Amin. Saudara, gembala memperanakkan gembala. Tidak ada gembala punya anak domba. Tidak ada, saudara. Tapi hari-hari ini kebalik semuanya. Gembala suruh cari domba, saudara ya. Cari boleh, tapi memperanakkan tidak bisa, saudara. Ya, saudara semua harus memperanakkan. Setiap saudara harus punya anak, mengambil jiwa. Saudara jangan pernah berpikir bahwa jiwa yang harus datang ke gereja. Saudara, mana ada sih penjala di tengah daratan dan bilang, ikan kesini, mana? Coba deh, penjala yang paling hebat, pengail yang paling hebat, berdiri di tengah daratan dan bilang, ikan kesini dong. Tidak ada kan? Kalau saudara mau dapat ikan, saudara yang harus ke lautan, betul? Tapi orang Kristen sekarang, mereka diam di gereja, dan mereka suruh orang dunia datang ke gereja. Itu sama seperti saudara bilang, mari ikan-ikan datang. Salah. Saudara yang keluar, jangkau mereka, bawa ke dalam. Amin. Itu yang harusnya terjadi. Tapi mana? Ini loh, sadar gitu loh. Tapi yang di Makassar enggak, di Jakarta banyak. Yang di Makassar sih semua turun ke jalan kan ya. Amin. Tangkap orang-orang di jalan. Tangkap orang-orang di sekitarmu. Tetanggamu, saudara. Ya. Engkau punya banyak ikan. Kalau engkau masih sekolah, teman-teman sekolahmu. Saudara, anak-anak itu bawa teman-teman sekolahnya. Saya itu kagum sama mereka. Hampir setiap anak, saudara. Begitu datang, minggu depannya sudah bawa teman. Setiap anak seperti itu. Tidak ada dari mereka itu, saudara ya, yang malu. Ya, atau berkata, nanti dibilangin apa. Mereka semuanya punya satu iman. Punya satu iman. Bahwa mereka punya dampak buat sekitarnya. Saudara, bagaimana dengan saudara? Iman merubah banyak hal. Iman merubah banyak hal. Saya berdoa supaya tidak ada orang Kristen yang kerja dengan muka cembetut.
lonjong kayak pepaya Bangkok, saudara ya. Sampai orang nanya, Bu, kenapa Bu? Ya hidup ini berat, saudara ya. Lagi masalah, suami dibawa orang lagi. Terus bilang, oh kalau begitu, Ibu orang apa? Orang Kristen? Oh tapi banyak masalah ya Bu, udah doa. Udah tapi Tuhan tidak menjawab. Yuk ke paranormal yuk Bu, lebih canggih loh. Itu kan sekarang. Sampai di paranormal banyak orang Kristen. Sampai di dukun banyak orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen kehilangan imannya. Tapi seharusnya kita pergi kerja, ke kantor, kemanapun dengan muka bulat seperti semangka. Penuh senyum. Dan kalau orang tanya kok senyum terus? Ya, karena saya tahu Yesus pegang kendali. Amin. Pada waktu semua ngeluh, ini resesi, susah, di mana-mana susah. Saudara jawab, ya betul, resesi. Tapi orang Kristen tetap resepsi, makan terus. Begitu kan? Saudara kita harus beda, tampil beda. Amin. Harus ada yang beda. Saudara. Saya bersyukur Allah buat banyak hal dalam hidup saya, saudara. Saudara, saya sudah melihat begitu banyak perbedaan. Dan saya lihat Allah tetap tidak berubah. Dengan iman kita lakukan perkara besar. Kalau saudara tanya, dari mana biaya untuk anak-anak itu makan? Dari mana biaya untuk anak-anak itu sekolah? Saudara, kami memberi beasiswa lebih dari 3.000 anak, saudara. Ya, saudara, kami memberikan saudara makan gratis setiap hari kepada lebih dari 2.000 anak, saudara, setiap harinya. Saudara, dari itu kegiatan kami berjalan dari Senin sampai Jumat. Saudara, kami memberi sembako. Kami membuka lapangan-lapangan pekerjaan. Saudara, dan setiap bulan dana yang kami butuhkan 400 juta. Kalau saudara tanya, dari mana dananya? Saya cuma berkata, saya punya bank di surga yang tidak pernah tutup. Dan bank itu selalu memberi jawaban. Amin. Saudara, saya kasih satu kesaksian. Tuhan suruh kami membangun sekolah dan kami sedang bangun sekolah. Sekolah sedang berjalan, saudara, sudah berjalan, sudah ada SD, TK, saudara. Dan Juli ini kami buka SMP. Saudara, walaupun gedung sekolah belum jadi, tapi kami sedang membangun. Dan pada waktu saudara, Desember yang lalu, saudara, kami dibingungkan dengan isu bahwa besi itu akan naik 3 kali lipat. Saudara, dan kami sedang hitung kebutuhan besi. Karena kami akan membangun, saudara, dari TK, SD, SMP, SMA sampai gedung pertemuan. Saudara, dan untuk itu semuanya, saudara, hanya untuk besi beton, kami butuh saudara 2M. Itu hanya untuk besi beton. Karena total proyek itu kalau selesai kami butuh sekitar 20M. Saudara, sekarang ada banyak yang belum kami beli. Ada banyak yang belum kami bangun. Bahkan Juli ini saudara, kami baru bisa menempati 2 lantai saudara. Dan kami hanya bisa buka 1 kelas. Bahkan ada yang kami baru buka 2 saudara. Karena kelas yang belum cukup. Karena dana yang belum ada. Tapi kami percaya cepat atau lambat Allah akan menyelesaikan proyeknya. Saudara, pada waktu itu saudara, kami dikagetkan dengan berita bahwa besi beton akan naik 3 kali lipat. Dan kalau semua yang kami butuhkan itu 2M, berarti kalau naik 3 kali lipat 6M. Saudara, dan semua orang berkata pesan aja dulu Bu, pesan supaya harga bisa pakai harga lama. Masalahnya enggak punya duit, mau pesan pakai apa, saudara ya. Nanti kalau sudah pesan kemudian enggak bisa bayar, mau gimana? Saudara, karena itu saya cuma berdoa. Saya berdoa dan Tuhan tidak bilang apa-apa. Tapi Allah itu baik. Saudara, akhir Desember, pada waktu besi beton sudah naik 2 kali lipat. Tiba-tiba saya ketemu sama seorang anak Tuhan. Ketemu bukan khotbah, bukan apa-apa. Dia ketemu gitu saudara. Dia tanya, Bu, saya dengar ibu sedang bangun sekolah. Iya, saya ini pengimpor besi dari Cina. Dia bilang semua kebutuhan besi beton saya yang kasih. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Allah itu luar biasa. Dia selalu punya jalan. Karena itu hari ini saya berkata, miliki iman. Miliki iman. Sampai hal yang paling kecil. Ini lucu tapi saya suka.
Saudara, ada satu jalan, itu jalan di depan, saudara ya, untuk kendaraan-kendaraan masuk, itu sangat becek. Dan itu sangat, saudara ya, jelek lah saudara. Sangat becek, sangat jelek, sehingga berapa kali saudara, mobil itu masuk, selip bannya saudara. Dan saudara, kami sebenarnya pengen untuk mengisi dengan bata-bata atau batu-batu saudara. Tapi jujur saudara ya, keuangan kami itu pas, selalu ngepas saudara. Dan kami lebih pentingkan buat pembangunan daripada sekedar untuk jalan di depan. Saudara, karena itu kami biarkan jalan itu tetap becek walaupun dengan keadaan sangat parah. Saudara, dan sekali waktu saudara, kami mulai berdoa, Tuhan ya, kami tidak mau keluarin duit ekstra. Karena setiap kali ada duit kami pentingkan buat gedung dulu. Karena Juli ini mau tidak mau sekolah saudara itu harus dijalankan. Saudara, dan kemudian saudara, Tuhan itu pakai cara yang luar biasa. Tiba-tiba saudara, ada seorang anak Tuhan punya perusahaan beton. Saudara, dan betonnya itu saudara dipesan sama orang lain. Tapi ternyata terjadi sesuatu, dibatalkan. Dan itu beton sudah ada di mobil, kalau sudah tahu mobil yang diputar itu ya. Dan kalau dibatalkan itu tidak bisa, itu membeku saudara. Jadi membeku, jadi prongkal-prongkal gede-gede. Dan anak Tuhan ini berkata, Bu, ada 6 truk, 6 itu saudara ya yang muter itu. Ya, mau dibuang, tidak bisa buat bangunan, tapi bisa buat jalan. Ibu mau terima enggak? Allah kita luar biasa, saudara ya. Saudara, luar biasa. Jadi kami cor saja di jalan situ, saudara ya. Gede-gede batu-batu nggak apa-apa, makin gede makin bagus, saudara. Jadi kuat, saudara. Ya bisa buat jalan sekarang tidak terlalu becek lagi, saudara. Dalam soal kecil, dalam soal besar, Allah itu bisa buka jalan, saudara. Ya, Allah itu bisa buka jalan. Miliki iman, miliki iman. Saudara, yang selanjutnya, saudara, hal apa lagi yang Allah mau berikan buat saudara? Yang pertama tadi otoritas. Dan otoritas bisa didapat dari 2 hal, doa dan iman. Saudara, yang kedua, sekarang kita lihat ayat yang ketiga. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel. Saudara, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang berpikir bahwa dia perlu saudara untuk pelayanan. Tetapi dia tidak perlu saudara untuk bekerja dan sungguh-sungguh saudara mengambil, menjarah berkat-berkat Tuhan. Tapi hari ini saya berkata, kita membutuhkan berkat Tuhan untuk melakukan pelayanan. Amin. Kita butuh uang. Kita butuh sarana. Kita butuh karunia. Kita butuh keterampilan. Kita butuh pendidikan. Kita butuh skill yang bagus. Kita butuh penyanyi-penyanyi yang hebat. Kita butuh saudara yang menguasai apapun bidang di dunia ini, saudara. Saudara, mulai buka pikiranmu besar-besar. Ya. Pelayanan itu tidak hanya sekedar ambil kolektif. Pelayanan tidak hanya sekedar saudara khotbah kayak saya. Kalau semua khotbah, siapa yang dengerin coba? Saudara, kita semua sedang Allah panggil untuk mengambil harta terpendam dimanapun saudara ditempatkan. Saudara, kalau saudara seorang yang punya hobi masak, jangan biarkan itu menjadi harta terpendam. Kembangkan. Berdoa minta hikmat Tuhan. Dan lewat masakmu, jarah kekayaan bangsa-bangsa. Saya punya ketemu 3 orang. Saudara, dia ibu rumah tangga yang sebenarnya sudah cukup. Tidak butuh banyak. Nah, pada waktu dia mulai tangkap apa yang Tuhan mau, bahwa setiap talenta dalam hidupnya adalah harta terpendam. Dia mulai doa, Tuhan, aku suka masak, apa yang kau mau? Saudara, yang satu ibu dikasih ide sama Tuhan, sampai mimpi bentuk kue-kuehnya, saudara. Mimpi bentuk kue-kue kecil-kecilnya itu mimpi. Saudara, dia bikin. Dan sekarang menjadi salah satu yang terkenal, saudara, di kota Semarang. Saudara, itu dia berkata banyak berkat. Sampai kadang-kadang saudara ya, dia bilang pesanan itu ditolak-tolak karena begitu banyak. Dan dia berkata, itu separuh dari penghasilannya. Semuanya buat Tuhan. Saudara, orang ini sedang mengambil harta terpendam. Ada seorang ibu yang Tuhan kasih ide untuk buat macam-macam sate di Surabaya.
Ya, jadi sate daging, sate pedes, sate kalong, nggak tahulah sate apalah saudara ya. Pokoknya macam-macam sate. Dan itu gold. Saudara, pesanan orang di mana-mana buat sate, saudara. Aneka sate. Dan sekali lagi, dia berani kasih buat pelayanan Tuhan besar-besaran. Saudara, ada satu ibu lagi dapat ide buat bikin roti, saudara. Dan Allah berkati juga. Dan ibu ini mengerti bahwa Allah sedang membawa dia untuk menggali harta terpendam. Amin. Saudara, yang seorang lagi, saudara ini seorang bapak, dia punya hobi, saudara ya, untuk jendela itu loh, ya, main dengan gelas, saudara, gelas, pecahan-pecahan gelas disambung-sambung, dibakar itu, saudara. Cuma pecahan gelas yang disambung-sambung. Bapak ini tidak pernah lulus SD, tapi dia punya hobi itu. Dia mulai mengerti bahwa Allah mulai mau kembangkan dan berikan harta terpendam. Lewat pecahan-pecahan gelas, dia buat banyak lukisan-lukisan. Dan sekarang hidupnya memberkati begitu banyak orang. Buka lapangan pekerjaan, uangnya dipakai untuk memberkati banyak orang. Saudara, tak ada yang mustahil kan bagi Tuhan. Allah sedang mau buat supaya saudara menemukan harta terpendam. Saudara, tetapi banyak orang hanya diam dan berpangku tangan. Kalau saudara bisa nyanyi, kenapa saudara tidak nyanyi sampai saudara punya dampak? Sampai kalahkan saudara Afi atau saudara Indonesia Idol. Betul kan? Saudara. Sudah waktunya, saudara. Sudah waktunya, saudara. Kalau saudara bisa punya seni, buat seni, sampai ada pagelaran seni yang dibuat oleh anak-anak Tuhan. Dan orang bisa berkata, ya, ini seni yang diilhami oleh Tuhan. Saya berdoa akan ada anak-anak Tuhan yang terjun di film dan akan buat film-film Kristen yang lebih bagus dari Garin. Betul? Saudara, tetapi banyak anak-anak Tuhan. Kita ngomong transformasi, tapi pikirannya pendek, saudara. Mereka tidak pernah coba menggali harta terpendam dalam hidupmu. Setiap dari kita punya harta terpendam. Setiap dari kita. Saya kenal seorang ibu. Saudara, ibu ini biasa sekali. Tapi dia tinggal di dekat rumah kos-kosan. Ya, saudara tahu ya, rumah kos-kosan. Dan dia tahu bahwa anak-anak kos-kosan itu punya dua masalah. Pertama, kesepian. Yang kedua, tidak punya duit. Saudara ya, itu dua masalah, saudara. Dan kemudian dia dekati beberapa anak kos dan dia bilang, setiap malam Sabtu, buat kalian yang belum punya pacar atau punya pacar tapi lagi tidak punya duit, ya, dia bilang rumah tante terbuka. Kalian boleh makan di sini seadanya, masakan rumah buat yang kangen rumah. Dan kalian boleh ngobrol di sini karena rumah tante cukup besar. Saudara, yang datang mulai 2, 3, 4. Dan setiap kali dia ngobrol, dia mulai sharing tentang Tuhan. Puluhan anak diselamatkan. Mereka yang mau jatuh ke narkoba bisa dikonseling. Saudara, bahkan ibu-ibu dari anak-anak ini berterima kasih. Karena anaknya diarahkan, dapat makanan. Hanya sekedar membuka rumahnya. Sediain makanan yang sederhana. Ibu ini sudah menjadi wakil Tuhan. Menjadi orang tua asuh. Dari puluhan anak-anak muda, ibu ini sedang menggali harta terpendam dalam hidupnya. Amin. Saudara, engkau punya dampak. Sekali lagi, harta terpendam itu bisa macam-macam. Saya kenal seorang oma. Saudara, ini oma luar biasa. Saudara, dia punya harta terpendam. Harta terpendamnya apa? Cerewet. Saudara, lah cerewet itu harta terpendam, saudara ya. Dia bisa ngomong, saudara ya. Dan saudara, yang paling luar biasa, dia pakai itu untuk dan waktu apa? Naik becak. Saudara, dia bilang sama saya, "Cu, saya setiap hari itu naik becak. Ya, dari rumah ke pasar, dari pasar ke rumah, dari rumah ke gereja, dari gereja ke rumah." Dia bilang, kalau saya sudah duduk di becak, saya mulai ngoceh tentang Tuhan. Kesaksian, tukang becaknya tidak bisa lari kemana-mana. Betul tak? Betul tak? Tidak mungkin kan tukang becaknya bilang, "Diam lu oma." Gitu, tidak mungkin kan? Tukang becaknya diam, ngayuh, saudara. Dan saya tanya, tante sudah menangkan berapa jiwa?
Dia bilang, saya sudah sekolahkan 5 tukang becak ke sekolah Alkitab. Lihat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudara. 5 tukang becak, saudara. Bukan cuma terima Tuhan Yesus. Dia bilang banyak. Ya, yang saya ajak doa banyak. Yang sakit banyak saya doain kasih duit. Katanya. Tapi yang pasti 5 yang saya sekolahkan masuk sekolah Alkitab. Saudara yang cerewet ada di sini. Ya. Kembangkan harta terpendam saudara. Amin. Ya, coba kayak Oma ini, duduk di becak ngomong tentang Tuhan, ya. Saudara, ada orang yang punya kekuatan sales. Saudara tahu yang sales? Ya. Saudara setiap kali makan bakso di satu tempat, langsung besoknya bilang, wih, tahu enggak ada bakso di situ, enak banget lah, katanya ya. Saudara dia bilang, wah luar biasa, murah. Kalau saudara bisa jadi reklame tentang bakso, saudara calon penginjil yang baik tentang Tuhan. Betul kan? Tapi anehnya buat bakso bisa bersaksi, buat Tuhan mulutnya terkunci. Orang Kristen itu jangan jadi Kristen, saudara. Panther, saudara tahu Kristen Panther? Saudara, ya, Kristen Panther itu, saudara. Kalau saudara bagian persembahan, cering. Nanti kalau ada acara pesta atau rame-rame, ya dharma wisata, saudara ya, atau makan bersama, wus semuanya. Tapi bagian kesaksian nyaris tak terdengar. Saudara, ini Kristen Panther, saudara ya. Nggak boleh yang model seperti itu, saudara. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang yang bisa menggali harta terpendam. Ada begitu banyak kesempatan, maka transformasi akan terjadi di tengah kita. Dan saya tutup yang terakhir. Saudara, yang terakhir, kuasa yang terakhir, saudara, adalah ayat yang keempat. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali Allah, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Saudara, dikatakan dia memanggil kita, menggelari kita. Saudara, saya mau berkata, kuasa yang terakhir adalah kuasa keintiman. Saudara, ada banyak orang meremehkan keintiman. Tapi keintiman adalah satu kuasa yang luar biasa. Saudara tidak akan pernah bisa punya keintiman yang sejati dengan banyak orang kalau saudara tidak punya keintiman dengan Tuhan. Saudara, kekristenan kenapa jadi dingin? Kenapa cinta memudar? Kenapa orang jadi egois? Kenapa pelayanan jadi rutinitas? Kenapa saudara semua pekerjaan menjadi sebuah beban? Karena saudara dan saya seringkali kehilangan keintiman dengan Tuhan. Saudara, sudah berapa lama engkau ngobrol dengan Tuhan? Sudah berapa lama engkau curhat dari hatimu keluar? Sudah berapa lama engkau bangun dan berkata, I love you Lord? Pernahkah saudara tulis puisi buat Tuhan? Pernahkah saudara pasang kaset di rumah menari yang terbaik buat Tuhan? Saudara berkata, saya laki-laki Bu, Daud juga laki-laki Pak. Dan kalau Daud bisa mempersembahkan tarian yang terbaik, kenapa saudara tidak? Saudara Smith itu adalah tokoh dan rasul iman abad ini. Tingginya 185, badannya gede, kumisnya melintang. Kalau saudara pernah lihat saudara, fotonya Smith itu orang perkasa sekali. Tukang ledeng, bekas tukang ledeng. Jadi ototnya gede saudara. Rapi, karena orang Inggris selalu rapi. Tapi dia berkata, setiap hari dia bangun jam 4 pagi. Dan begitu dia bangun, 15 menit dia menari buat Tuhan. Dia berkata, kenapa aku menari buat Tuhan? Karena aku membuktikan dan memproklamirkan bahwa seluruh tubuhku adalah milik Tuhan. Saudara, ini orang tahu yang artinya keintiman. Sudah berapa lama
Engkau menangis bukan karena pacar hilang atau kehilangan duit 1 juta, tapi karena engkau mengagumi betapa Allah cinta, menghitung betapa baiknya Dia dalam hidupmu. Sudah berapa lama saudara mulai berjalan dalam keintiman dengan Tuhan? Karena Dia itu Allah yang selalu membuat kita terpesona. Amin. Kalau saya mau cerita tentang keintiman, berkali-kali saya menangis dan saya berkata, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Saya masih ingat pada waktu itu saudara, saya kadang-kadang masih suka pakai anting, tapi saya sekarang makin hari makin tua, makin malas, nggak tahu kenapa saudara. Malas pakai anting, malas pakai gelang saudara. Nah saudara, pada waktu itu saya masih suka pakai anting. Dan saya punya anting kesayangan. Dan saya bangun saudara. Anting saya itu hilang 1, copotlah 1 sebelah. Saya cari-cari enggak ada. Terus kemudian saya ngomong sama suami saya bilang, anting saya hilang 1. Suami saya jawab dengan gampang, ya sudah pakai yang lain. Katanya ya, sepele sudah. Dan saya juga pikir, iya ya sudahlah, habis gimana cari sudah enggak ada. Saudara, dan kemudian jam 2 siang, saya sedang berdoa. Tiba-tiba rumah saya diketok. Ada seseorang dari Jakarta. Jakarta dengan Bekasi itu 1 jam saudara. Orang ini orang sibuk banget. Dia direktur dalam sebuah perusahaan. Seorang wanita dia bawa dan dia bilang, Bu maaf ya Bu, saya melakukan sesuatu yang aneh hari ini. Dia bilang, saya ragu-ragu tapi saya tidak berani. Saya tanya ada apa? Tidak apa-apa, coba aja. Tadi waktu saya makan siang, lunch, saya lewat toko emas. Dan tiba-tiba ada suara jelas di hati saya. Belikan anting untuk hambaku Iin. Kirim sekarang ke Bekasi. Sampai saya berkata, aneh. Ini suara siapa? Tapi saya bilang, Tuhan kalau ini suaramu sekali lagi. Dan suara itu muncul. Jadi dia belikan anting buat saya saudara. Dan kemudian dia kirim ke Bekasi. Pada waktu itu anting diberikan, saya buka. Saya nangis. Saya nangis bukan karena antingnya. Bukan saudara. Tapi pada waktu itu Tuhan berkata, suamimu bahkan acuh tak acuh. Dan engkau sendiri berpikir tidak masalah kehilangan anting. Tapi aku Allah yang lebih dari suami, lebih dari orang yang paling dekat. Aku mengasihimu, aku mempedulikanmu. Saudara, anting itu bukan masalah hidup dan mati, tapi Allah peduli. Kalau soal yang begitu kecil, Dia perhatikan, apalagi soal hidup dan mati. Tapi apakah masalahnya? Engkau berjalan karib dengan Tuhan. Saudara, karena itu saya tidak pernah malu menari buat Tuhan. Saya tidak pernah malu berlutut. Saya tidak pernah malu saudara bilang I love you. Saya tidak pernah malu menangis buat Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu Dia pribadi yang paling berharga dalam hidup ini. Dan satu hal saya berkata kepada Tuhan, jangan pernah buat hidupku kehilangan keintiman. Saya tidak mau kehilangan keintiman di tengah kesibukan pelayanan. Saya tidak mau kehilangan keintiman di tengah tantangan dan persoalan. Saya tidak mau kehilangan keintiman di tengah berkat-berkat duniawi. Saya berkata, Tuhan, buat aku tetap punya cinta yang mula-mula. Dan biar itu terus membara dalam hidupku. Buat aku selalu terpesona. Bahkan saya berkata, jangan biarkan aku jatuh cinta dengan apapun juga di dunia ini selain kepadamu, Yesus Kristus Tuhan. Saya mengasihi suami saya mengasihi anak-anak saya, tapi cinta yang mula-mula saya cuma mau berikan buat Tuhan. Saudara, dan saya berharap ada banyak orang yang mengerti betapa manisnya Dia, betapa luar biasanya Dia. Kalau saya mau bicara tentang keintiman, kadang-kadang saya berjalan dan Dia bisa terangkan banyak hal. Dia bisa ngobrol banyak hal. Saudara, Dia lebih dari teman. Saudara, Dia bisa bicara tentang hal-hal yang di depan, hal-hal yang lalu. Dia memeluk dengan satu kasih yang tidak pernah bisa saya ceritakan. Dia memanggil kita satu persatu dengan nama. Dan Dia bahkan punya nama sebutan buat setiap kita. Benar.
Saudara, dia punya banyak nama buat saya. Saudara, dan dia panggil saya dengan nama-nama tertentu yang saya tidak akan katakan buat saudara. Itu nama yang Tuhan berikan. Hanya Tuhan dan saya. Saudara, jangan berhenti dengan kekristenan yang biasa-biasa. Tapi terus masuk dalam keintiman. Pada waktu saudara masuk dalam keintiman, maka penyembahanmu akan berbeda. Engkau main keyboard dengan cara yang berbeda. Saudara, engkau menyentuh orang dengan cara yang berbeda. Semuanya akan berbeda. Karena keintiman itu akan mengalirkan keintiman. Saudara, saya punya kedekatan, keintiman dengan suami yang luar biasa. Saya punya keintiman dengan anak-anak yang luar biasa. Saudara, saya punya keintiman dengan orang-orang di dekat saya yang luar biasa. Saudara, kenapa? Karena keintiman itu dibangun pada waktu saya intim dengan Tuhan. Dunia sedang membutuhkan kasih. Di luar sana ribuan orang mencari jawaban. Dan salah satu jawaban adalah keintiman. Saudara, sekali waktu saya datang ke sebuah tempat, saya lihat ada seorang yang begitu letih. Saya tidak buat apa-apa. Saya cuma datangi ibu ini. Saya pegang, saya peluk dan saya berkata, "Bu, ibu capek ya?" Dia nangis. Dia berkata tidak ada satu orang pun pernah tanya seperti itu kepada saya. Dan hari itu, ibu itu dijamah dan disentuh oleh Tuhan sendiri. Saya ketemu dengan seorang anak, pemberontak sekali. Saudara, ini anak berapa kali bawa pisau dan ingin membunuh orang tuanya dan juga dirinya sendiri. Pada waktu ketemu saya, saudara, saya belai rambutnya, anak remaja perempuan putri umur 16 tahun. Dan saya berkata, "Tahu enggak, kamu seorang remaja putri yang sangat cantik. Dan saya tahu ada yang begitu indah dalam hidupmu." Ini anak nangis. Dia bilang, "Semua orang bilang saya berandalan. Semua orang bilang saya setan kecil. Dan tidak ada yang pernah menyentuh saya dengan kasih." Saudara, anak itu terima Tuhan hari itu. Saya ketemu dengan seorang pelacur, saudara. Seorang pecandu narkoba, kena AIDS. Dia datang ke rumah saya. Pada waktu itu saya kasih minum dari gelas dan saya ajak dia makan emping sama-sama satu piring. Anak ini berkata, "Bu, ibu tahu kan saya kena AIDS?" "Iya, saya tahu." "Ibu masih mau makan emping sepiring sama saya?" "Mau, kenapa tidak?" "Saya tidak bodoh," saya bilang. "Saya tahu AIDS tidak menular dari makan sepiring, toh empingnya masing-masing." Dia bilang, "Tapi puluhan orang menyentuh saya pun tidak mau." Saudara, hari itu saya peluk dia. Dia nangis dan dia terima Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang membutuhkan sesuatu dari kita. Membutuhkan sesuatu dari kita. Keintiman bisa menjangkau puluhan orang. Keintiman bisa merubah keluarga demi keluarga. Keintiman bisa mengubah anak-anakmu, suamimu, istrimu. Tapi ambil keintiman dari Tuhan. Mari kita berdoa. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan. Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.